Namaku Alia, usiaku 27 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil bersama suamiku yang bernama Rizal. Kami sudah menikah hampir 3 tahun. Jika mengingat kembali masa awal pernikahan kami, rasanya seperti mimpi yang indah. Aku masih ingat jelas hari pertama kami tinggal bersama setelah acara pernikahan selesai. Rumah kecil yang kami tempati sebenarnya sangat sederhana. Dindingnya belum sepenuhnya dicat dengan rapi, beberapa perabot bahkan masih pinjaman dari orang tua. Tapi entah kenapa, rumah itu terasa sangat hangat. Mungkin karena kami mengisinya dengan banyak harapan. Rizal adalah pria yang sederhana, tapi sangat bertanggung jawab. Sejak sebelum menikah, ia sudah dikenal sebagai orang yang rajin bekerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan logistik sebagai staf operasional. Gajinya memang tidak terlalu besar saat itu, tapi cukup untuk memulai kehidupan rumah tangga. Di hari-hari pertama pernikahan kami, semuanya terasa sangat menyenangkan. Setiap pagi aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Biasanya aku memasak sesuatu yang sederhana, seperti nasi goreng, telur dadar, atau mie goreng. Kadang aku juga hanya membuat roti bakar dengan telur dan teh hangat. Rizal selalu keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk. "Alia, kamu bangun pagi sekali," katanya suatu pagi sambil menguap. Aku tertawa kecil. "Kalau tidak bangun pagi, nanti kamu berangkat kerja tanpa sarapan." Rizal duduk di kursi makan sambil memperhatikanku yang sedang menuangkan teh ke dalam gelas. "Kamu ini istri yang rajin sekali," katanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, aku merasa sangat bahagia. Bagi sebagian orang mungkin hal seperti itu terasa biasa saja. Tapi bagiku, hal kecil seperti sarapan bersama suami sebelum berangkat kerja terasa sangat berarti. Setelah sarapan, biasanya Rizal akan bersiap berangkat kerja. Ia selalu mencium keningku sebelum keluar rumah. "Tunggu aku pulang nanti malam ya," katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Rutinitas sederhana itu berlangsung hampir setiap hari. Kadang setelah Rizal berangkat kerja, aku membereskan rumah, menyapu lantai, mencuci pakaian, atau sekedar menata ruang tamu agar terlihat rapi. Aku sendiri bekerja sebagai karyawan di sebuah toko pakaian di pusat kota. Jam kerjaku tidak terlalu panjang, biasanya aku sudah pulang sekitar jam 5 sore. Ketika sampai di rumah, aku sering langsung menyiapkan makan malam. Saat itulah aku mulai menunggu Rizal pulang. Biasanya ia tiba sekitar jam 7 malam. Begitu pintu rumah terbuka dan aku melihat wajahnya, rasanya lelah sepanjang hari langsung hilang. "Mas sudah pulang," kataku sambil menyambutnya. Rizal biasanya langsung tersenyum. "Aku kangen rumah." Kalimat sederhana itu selalu membuat hatiku hangat. Kami lalu makan malam bersama di meja makan kecil di dapur. Sambil makan, kami sering saling bercerita tentang hari yang kami jalani. "Ada pelanggan yang lucu sekali di toko tadi," ceritaku suatu malam. Rizal tertawa. "Kenapa lucu?" Dia mencoba hampir semua baju di toko, tapi akhirnya tidak membeli apa-apa. Rizal tertawa lebih keras. "Kasihan kamu capek melayani." "Tidak apa-apa. Yang penting hari ini ramai pembeli." Percakapan sederhana seperti itu selalu membuat malam kami terasa menyenangkan. Setelah makan malam, biasanya kami menonton televisi bersama di ruang tamu. Kami suka menonton acara komedi atau film-film ringan. Kadang kami juga hanya duduk berdua sambil mengobrol tentang masa depan. Suatu malam, Rizal tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Alia, suatu hari nanti aku ingin punya rumah yang lebih besar." Aku menoleh ke arahnya. "Kenapa?" "Supaya nanti kalau kita punya anak, mereka punya kamar sendiri." Aku tersenyum. "Rumah ini juga sudah cukup nyaman." Rizal mengeleng pelan. "Aku ingin memberikan yang lebih baik untuk keluargaku." Aku bisa melihat kesungguhan di matanya. Sejak saat itu aku semakin yakin bahwa aku menikah dengan orang yang tepat. Rizal bukan tipe pria yang pandai berkata-kata manis, tapi ia selalu menunjukkan rasa sayangnya melalui tindakan. Kadang di akhir pekan kami pergi berjalan-jalan bersama. Tidak selalu ke tempat yang jauh atau mahal. Seringkali kami hanya pergi ke taman kota atau makan di warung sederhana. Suatu sore kami duduk di bangku taman sambil menikmati es teh. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana terasa sangat nyaman. "Alia," kata Rizal tiba-tiba. "Iya? Terima kasih sudah mau menikah denganku." Aku tertawa kecil. "Kok tiba-tiba bilang begitu?" "Aku cuma merasa beruntung." Aku menatapnya dengan sedikit bingung. "Beruntung kenapa?" "Karena kamu selalu mendukung aku." Aku tidak langsung menjawab. Kadang aku merasa sebenarnya akulah yang beruntung. Tidak semua orang bisa memiliki pasangan yang mau berjuang bersama dari awal. Hari-hari terus berjalan.
Perlahan kehidupan kami mulai terasa semakin stabil. Rizal semakin serius dalam pekerjaannya. Ia sering berbicara tentang rencana masa depan. Aku ingin menabung lebih banyak, katanya suatu malam. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Aku tahu Rizal adalah orang yang selalu berpikir jauh ke depan. Saat itu aku tidak pernah merasa khawatir tentang hubungan kami. Kami sering tertawa bersama. Sering menghabiskan waktu berdua. Bahkan hal sederhana seperti memasak bersama di dapur pun terasa menyenangkan. Suatu malam listrik di rumah kami tiba-tiba padam. Seluruh rumah menjadi gelap. Aku sedikit panik. Mas, gelap sekali. Rizal langsung menyalakan senter dari ponselnya. Tenang, paling cuma mati lampu sebentar. Kami lalu duduk di ruang tamu dengan penerangan kecil dari senter. Alih-alih merasa kesal, kami justru tertawa. Ini seperti sedang berkemah, kataku. Rizal mengangguk. Bedanya kita di ruang tamu. Malam itu kami menghabiskan waktu dengan bercerita tentang masa kecil kami. Tentang sekolah, teman-teman lama, dan kenangan lucu yang pernah kami alami. Hal-hal seperti itu membuat hubungan kami terasa semakin dekat. Aku benar-benar merasa bahagia. Saat itu aku berpikir bahwa kehidupan pernikahan kami akan selalu seperti ini. Penuh kehangatan, penuh kebersamaan. Namun aku tidak tahu bahwa waktu akan membawa perubahan. Perubahan yang datang perlahan. Dimulai dari sesuatu yang terlihat sangat baik. Yaitu ketika pekerjaan Rizal mulai berkembang. Dan sejak saat itulah, kehidupan kami mulai memasuki bab yang berbeda. Hari itu suasana rumah terasa berbeda bagi Doni. Entah kenapa, sejak pagi pikirannya gelisah. Ia duduk di teras rumah sambil memandangi jalan kampung yang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat bekerja. Angin pagi berhembus pelan. Daun mangga di halaman rumah tantenya bergoyang pelan. Seperti biasa, Doni datang ke rumah tantenya karena diminta untuk menemani. Tante Rina memang sering merasa takut tinggal sendirian kalau suaminya sedang bekerja keluar kota. Suaminya bekerja sebagai sopir proyek dan sering pergi berhari-hari. Karena itu, Doni sering diminta datang ke rumah untuk sekadar menemani. Namun hari itu, wajah Tante Rina terlihat lebih serius dari biasanya. "Tante kenapa?" tanya Doni. Tante Rina tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Don. Tante cuma lagi banyak pikiran." Doni mengangguk pelan. Ia tidak ingin terlalu banyak bertanya. Sudah beberapa bulan terakhir ia sering datang ke rumah tantenya. Hubungan mereka juga semakin dekat karena sering berbagi cerita. Kadang mereka makan bersama. Kadang menonton televisi di ruang tengah. Kadang juga hanya duduk santai di teras seperti sekarang. Bagi Doni, suasana rumah itu terasa nyaman. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Tante Rina terlihat sering melamun. Beberapa kali ia memegang ponselnya lalu meletakkannya kembali. Doni mulai merasa penasaran. "Tante lagi nunggu kabar Om ya?" tanya Doni. Tante Rina menarik napas panjang. "Iya, katanya minggu ini pulang, tapi belum ada kabar lagi." Doni mengangguk. Ia tahu Tante Rina sebenarnya sangat merindukan suaminya. Meski begitu, Tante Rina selalu berusaha terlihat kuat. "Tapi untung ada kamu, Don. Jadi Tante gak terlalu kesepian," kata Tante Rina sambil tersenyum. Doni hanya tertawa kecil. "Ya kalau Tante butuh teman ya aku datang." Tante Rina menatap Doni beberapa detik. Tatapannya terlihat hangat. "Kamu memang anak baik, Don." Perkataan itu membuat Doni sedikit malu. Ia hanya menggaruk kepalanya. Tak lama kemudian, Tante Rina berdiri. "Don, bantu Tante ambilkan galon air di dapur ya." "Siap, Tante." Doni segera masuk ke dapur. Saat ia sedang mengganti galon, ia tidak sengaja melihat sebuah foto lama yang tergeletak di meja. Foto itu menunjukkan Tante Rina bersama suaminya saat masih muda. Mereka terlihat sangat bahagia. Doni tersenyum melihatnya. Namun saat ia kembali ke ruang tengah, ia melihat Tante Rina sedang berbicara di telepon dengan wajah tegang. Doni tidak sengaja mendengar sedikit percakapan itu. "Iya, aku tahu. Tapi jangan sekarang." Suara Tante Rina terdengar pelan. Doni pura-pura tidak mendengar dan duduk di kursi. Beberapa menit kemudian, Tante Rina menutup teleponnya. Wajahnya terlihat sedikit cemas. "Tante kenapa?" tanya Doni. Tante Rina terdiam sebentar. "Gak apa-apa kok." Namun Doni merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sepanjang siang itu suasana terasa agak canggung. Mereka tetap berbicara seperti biasa, tapi Doni bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran Tante Rina. Sore hari, langit mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Doni duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Doni menoleh ke arah jendela. Ada seseorang berdiri di depan pagar. Seorang pria yang tidak dikenal. Pria itu terlihat seperti sedang mencari sesuatu.
Doni berdiri dan keluar ke teras. "Cari siapa, Pak?" tanya Doni. Pria itu menatap Doni. "Ini rumah Bu Rina ya?" "Iya." Pria itu tampak ragu. "Saya mau ketemu sebentar." Doni merasa sedikit aneh, namun ia tetap memanggil tantenya. "Tante, ada yang cari." Tante Rina keluar dari dalam rumah. Saat melihat pria itu, wajahnya langsung berubah. "Tante kenal?" tanya Doni pelan. Tante Rina tampak gugup. "Iya, kenal." Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Pria itu lalu berkata pelan, "Kita perlu bicara." Doni merasa ada sesuatu yang serius sedang terjadi, namun ia tidak tahu apa. Tante Rina menoleh kepada Doni. "Don, kamu masuk dulu ya." Doni sempat ragu, namun akhirnya ia masuk ke dalam rumah. Dari balik jendela, ia melihat Tante Rina berbicara dengan pria itu di depan pagar. Percakapan mereka terlihat cukup tegang. Doni tidak bisa mendengar jelas, tapi ia bisa melihat ekspresi wajah Tante Rina yang tampak khawatir. Beberapa menit kemudian pria itu pergi. Tante Rina masuk ke rumah dengan wajah pucat. Doni segera berdiri. "Tante, siapa tadi?" Tante Rina terdiam. Ia duduk di kursi dan menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Orang lama yang membawa masalah lama." Doni semakin bingung. "Maksudnya?" Tante Rina menatap Doni, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Don, ada sesuatu yang belum pernah Tante ceritakan." Suasana ruang tamu tiba-tiba terasa sangat tegang. Doni merasa cerita besar akan segera terungkap. Rahasia yang selama ini disimpan Tante Rina mungkin akan mulai terbuka. Dan Doni tidak tahu apakah ia siap mendengarnya. Hari-hari terus berjalan seperti biasanya. Matahari terbit setiap pagi, orang-orang berangkat bekerja, jalanan kota mulai ramai, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di dalam rumah kecilku, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kesibukan Rizal semakin terasa. Jika dulu ia pulang sekitar jam 7 malam, sekarang seringkali ia baru sampai di rumah ketika malam sudah sangat larut. Awalnya aku masih mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku selalu mengingat kata-katanya bahwa semua ini ia lakukan untuk masa depan kami. Namun tetap saja, rasa sepi itu datang perlahan tanpa bisa aku cegah. Suatu malam aku duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala, tapi pikiranku tidak benar-benar memperhatikan apa yang sedang ditayangkan. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku melihat ponselku yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan baru. Aku mengambil ponsel itu dan membuka percakapanku dengan Rizal. Pesan terakhir darinya adalah 3 jam yang lalu. "Aku lembur malam ini." Hanya kalimat pendek seperti itu. Aku menghela napas pelan. Sebenarnya aku sudah sangat sering menerima pesan seperti itu. Namun entah kenapa malam itu rasanya berbeda. Rumah terasa sangat sunyi. Aku berjalan ke dapur dan membuka tutup panci yang berisi makanan yang sudah aku masak sejak sore. Masih hangat, tapi mungkin tidak akan dimakan sekarang. Aku lalu menutupnya kembali. Aku memutuskan duduk di sofa sambil memeluk bantal kecil. Dari jendela ruang tamu, aku bisa melihat lampu-lampu rumah tetangga yang masih menyala. Beberapa rumah terlihat ramai. Mungkin mereka sedang makan malam bersama atau mengobrol di ruang keluarga. Pemandangan itu membuat hatiku terasa sedikit kosong. Dulu aku juga sering seperti itu bersama Rizal. Kami makan malam bersama sambil bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Kadang kami tertawa hanya karena hal yang sangat sederhana. Namun sekarang malam sering terasa panjang dan sunyi. Sekitar pukul 11 malam akhirnya pintu rumah terbuka. Aku langsung menoleh. Rizal masuk sambil melepas tas kerjanya. Wajahnya terlihat sangat lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Aku menunggu kamu." Rizal tersenyum kecil. "Harusnya kamu tidak perlu menunggu seperti itu." Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Aku panaskan makanannya. Rizal duduk di kursi makan sambil memijat lehernya. Aku benar-benar capek hari ini. Aku meletakkan makanan di depannya. "Makan dulu." Kami makan dalam suasana yang cukup tenang. Biasanya saat makan malam kami banyak mengobrol, tapi malam itu Rizal terlihat terlalu lelah untuk berbicara panjang. Beberapa menit kemudian ia berkata pelan, "Alia, aku mandi dulu ya." Aku mengangguk. Setelah Rizal masuk ke kamar mandi, aku kembali duduk di ruang tamu. Aku menatap televisi, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Aku mulai menyadari sesuatu. Kesibukan Rizal bukan hanya membuatnya pulang lebih malam. Kesibukan itu juga membuat waktu kami bersama semakin sedikit. Beberapa hari kemudian hal yang sama kembali terjadi. Rizal pulang larut malam.
Kadang bahkan setelah aku hampir tertidur. Suatu malam aku benar-benar tidak bisa tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku duduk di ruang tamu sambil menunggu. Ketika pintu rumah akhirnya terbuka, Rizal terlihat terkejut melihatku masih bangun. "Alia, kamu belum tidur?" "Aku belum bisa tidur." Rizal terlihat sedikit khawatir. "Kenapa?" Aku ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku hanya kangen ngobrol seperti dulu." Rizal terdiam beberapa detik. Ia lalu duduk di sampingku. "Aku juga sebenarnya kangen." Aku menatapnya. "Tapi kamu selalu pulang terlalu malam." Rizal menghela napas panjang. "Kerjaannya memang sedang banyak sekali." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu." Rizal memegang tanganku. "Percaya padaku, semua ini tidak akan selamanya seperti ini." Aku tersenyum kecil. "Semoga saja." Malam itu kami akhirnya berbicara cukup lama. Meskipun Rizal terlihat sangat lelah, ia tetap berusaha mendengarkan ceritaku. Aku menceritakan tentang pekerjaanku di toko pakaian, tentang pelanggan yang lucu, tentang teman kerjaku yang baru saja menikah, dan tentang berbagai hal kecil lainnya. Rizal mendengarkan sambil tersenyum. Namun tidak lama kemudian aku melihat matanya mulai terasa berat. "Alia, aku benar-benar mengantuk," katanya pelan. Aku tertawa kecil. "Ya sudah, kita tidur saja." Kami masuk ke kamar dan mematikan lampu. Namun ketika aku berbaring di tempat tidur, aku justru masih terjaga. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sebelahku Rizal sudah tertidur dengan napas yang teratur. Aku memperhatikannya beberapa saat. Aku tahu ia bekerja sangat keras. Aku tahu ia melakukan semua itu untuk masa depan kami. Namun tetap saja ada bagian dari diriku yang merasa kehilangan sesuatu. Bukan kehilangan cinta, bukan kehilangan perhatian, tapi kehilangan waktu bersama. Hari-hari berikutnya kembali berjalan dengan rutinitas yang sama. Aku berangkat kerja di pagi hari. Rizal juga berangkat lebih pagi dariku. Kadang bahkan ketika aku bangun, ia sudah siap berangkat. "Mas, sarapannya sudah aku siapkan," kataku suatu pagi. Rizal mengambil roti di meja. "Terima kasih." Ia terlihat sedang terburu-buru. "Mas, kamu berangkat lebih pagi?" "Iya, ada rapat pagi ini." Aku mengangguk. "Semangat ya." Rizal mencium keningku sebelum keluar rumah. "Doakan saja semuanya lancar." "Iya." Setelah pintu tertutup, rumah kembali menjadi sunyi. Aku berdiri beberapa detik di ruang makan. Kadang aku berharap pagi bisa berjalan sedikit lebih lambat, agar kami punya lebih banyak waktu bersama. Namun kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Suatu sore ketika aku pulang kerja, aku melihat beberapa pasangan berjalan bersama di jalan depan rumah. Ada yang tertawa, ada yang berjalan sambil bergandengan tangan. Pemandangan sederhana itu tiba-tiba membuat hatiku terasa hangat sekaligus sedikit sedih. Aku tersenyum kecil pada diriku sendiri. "Alia, kamu tidak boleh berpikir macam-macam," kataku pelan. Aku tahu Rizal tidak berubah. Ia tetap suami yang baik. Ia tetap pria yang bertanggung jawab. Hanya saja pekerjaan sedang menyita sebagian besar waktunya. Malam itu aku kembali duduk di ruang tamu sambil menunggu. Jam dinding terus berdetak. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Aku melihat ponselku. Tidak ada pesan baru. Aku lalu bersandar di sofa sambil memejamkan mata. Dalam hati aku hanya berharap satu hal. Semoga suatu hari nanti, kami bisa kembali memiliki waktu seperti dulu. Waktu untuk tertawa bersama. Waktu untuk bercerita. Dan waktu untuk merasa bahwa rumah ini benar-benar penuh dengan kehangatan. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Pagi hari aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu bersiap berangkat kerja. Kadang Rizal masih sempat sarapan bersamaku, tapi sering juga ia sudah terburu-buru pergi sebelum aku sempat duduk di meja makan. Kesibukan di kantornya semakin terasa. Suatu pagi aku melihat Rizal sedang memeriksa ponselnya sambil mengenakan kemeja kerja. Wajahnya terlihat serius, olah pikirannya sudah berada di kantor bahkan sebelum ia benar-benar berangkat. "Mas, sarapannya sudah siap," kataku dari dapur. Rizal menoleh sebentar lalu berjalan ke meja makan. Ia duduk dan mulai memakan roti yang sudah aku siapkan. Namun tangannya masih memegang ponsel. "Kamu lagi baca apa?" tanyaku. "Pesan dari kantor, ada perubahan jadwal meeting." Aku mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian ia berdiri. "Aku harus berangkat sekarang." "Mas, kamu belum habis makan?" "Tidak apa-apa, nanti aku makan lagi di kantor." Aku hanya bisa mengangguk. Seperti biasa, sebelum pergi ia mencium keningku. "Doakan ya, hari ini banyak pekerjaan." "Iya, hati-hati di jalan." Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Aku berdiri di depan meja makan beberapa detik sambil melihat piring yang belum benar-benar kosong. Aku tahu Rizal tidak sengaja melakukan itu. Ia hanya terlalu sibuk. Namun tetap saja ada perasaan kecil di dalam hatiku yang mulai terasa berbeda. Dulu pagi hari kami selalu sempat berbicara lebih lama. Sekarang semuanya terasa terburu-buru. Hari itu di tempat kerja, pikiranku beberapa kali melayang. Salah satu teman kerjaku, Rina, menyadarinya.
kamu kelihatan melamun dari tadi, katanya sambil melipat beberapa baju di rak toko. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Lagi mikirin apa? Aku sempat ragu untuk menjawab. Tentang Rizal. Kenapa? Dia lagi sibuk sekali akhir-akhir ini. Rina mengangguk pelan. Suamiku juga pernah seperti itu dulu. Aku menoleh padanya. Benarkah? Iya, waktu dia baru naik jabatan. Lalu? Ya memang berat di awal, tapi lama-lama biasanya akan kembali normal. Aku berharap kata-kata itu benar. Setelah pulang kerja, aku kembali ke rumah seperti biasa. Aku mengganti pakaian, lalu mulai memasak makan malam. Memasak sebenarnya adalah kegiatan yang aku sukai. Namun sejak Rizal sering pulang terlambat, kegiatan itu terasa sedikit berbeda. Kadang aku memasak terlalu banyak makanan, dan akhirnya sebagian harus aku simpan di kulkas karena tidak habis dimakan. Malam itu aku memasak sup ayam dan tumis sayur. Aku menata semuanya di meja makan. Namun setelah melihat jam di dinding, aku menyadari sesuatu. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Rizal belum pulang. Aku akhirnya duduk di kursi makan sendirian. Beberapa menit aku hanya menatap makanan yang ada di meja. Akhirnya aku mengambil ponsel dan mengirim pesan. Mas, kamu masih di kantor? Tidak lama kemudian balasan datang. Iya, masih lembur. Kamu makan dulu saja. Aku membaca pesan itu pelan. Kemudian aku menaruh ponsel di meja. Aku akhirnya makan sendirian malam itu. Rasanya aneh. Padahal sebelumnya aku sudah pernah makan sendiri ketika Riza lembur. Namun entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah selesai makan, aku membereskan meja makan lalu duduk di ruang tamu. Televisi menyala seperti biasa. Namun pikiranku melayang ke masa-masa awal pernikahan kami. Dulu Rizal sering membantuku mencuci piring setelah makan malam. Kadang kami malah bercanda di dapur sampai tertawa. Sekarang dapur terasa jauh lebih sepi. Sekitar pukul 10:30 malam akhirnya pintu rumah terbuka. Aku langsung menoleh. Rizal masuk dengan wajah lelah seperti biasa. Aliar, kamu belum tidur? Belum. Kenapa belum tidur? Aku menunggu kamu. Rizal terlihat sedikit bersalah. Kamu seharusnya tidak perlu menunggu. Aku hanya tersenyum kecil. Sudah biasa. Rizal lalu duduk di sofa di sampingku. Ia menyandarkan tubuhnya seolah sangat lelah. Aku benar-benar capek hari ini. Aku memperhatikannya. Kamu makan malam? Belum. Aku panaskan makanan. Aku pergi ke dapur dan menghangatkan sup ayam yang tadi aku masak. Ketika aku kembali ke ruang makan, Rizal sudah duduk di kursi sambil memijat pelipisnya. Makan dulu, kataku sambil meletakkan mangkuk sup di depannya. Terima kasih. Kami makan dalam suasana yang cukup tenang. Beberapa kali aku ingin memulai percakapan, tapi melihat wajahnya yang sangat lelah membuatku mengurungkan niat. Setelah selesai makan, Rizal berkata pelan, Alia, aku mandi dulu ya. Iya. Setelah ia masuk ke kamar mandi, aku kembali duduk di ruang tamu. Aku mematikan televisi karena sudah merasa mengantuk. Namun ketika aku masuk ke kamar, aku melihat Rizal sudah tertidur di tempat tidur bahkan sebelum sempat berganti pakaian tidur. Aku berdiri beberapa detik memperhatikannya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Aku menghela napas pelan. Aku tahu semua ini bukan sepenuhnya salahnya. Ia hanya sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Namun semakin lama, aku mulai merasa bahwa jarak kecil sedang terbentuk di antara kami. Bukan jarak yang terlihat jelas, bukan juga jarak karena pertengkaran, tapi jarak karena waktu yang semakin sedikit. Beberapa hari kemudian, hal yang sama kembali terjadi. Rizal semakin sibuk. Kadang bahkan di akhir pekan ia masih harus membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaan. Suatu hari Minggu pagi, aku duduk di ruang tamu sambil melihatnya bekerja di depan laptop. Mas, kamu kerja lagi? Tanya aku. Rizal menatap layar laptopnya. Sedikit saja. Kita tidak jadi jalan-jalan? Rizal terlihat ragu. Mungkin nanti sore. Aku mengangguk pelan. Namun sampai sore tidak, pekerjaannya belum juga selesai. Akhirnya kami hanya menghabiskan hari Minggu di rumah. Malam itu ketika aku berbaring di tempat tidur, aku mulai memikirkan sesuatu. Aku mulai menyadari bahwa aku sangat merindukan kebersamaan kami. Yang dulu, bukan hal-hal besar, bukan perjalanan jauh. Hanya hal-hal sederhana seperti makan bersama, berjalan bersama, atau mengobrol tanpa terburu-buru. Aku menatap Rizal yang sudah tertidur di sampingku. Dalam hati aku berkata pelan, Mas, aku hanya ingin kita punya waktu seperti dulu lagi. Namun aku juga tahu satu hal. Kesibukan ini mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat, dan aku harus belajar menghadapi hari-hari yang terasa semakin sepi di rumah kecil kami. Malam itu, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Angin malam masuk perlahan dari jendela ruang tamu yang sedikit terbuka. Aku duduk sendirian di sofa sambil memeluk bantal kecil yang biasa aku gunakan saat menonton televisi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Televisi menyala seperti biasa, tetapi pikiranku tidak benar-benar memperhatikan acara yang sedang ditayangkan. Aku lebih sering melihat ke arah pintu rumah, menunggu Rizal pulang. Sudah beberapa hari terakhir, aku merasa ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadanya.
perasaan yang selama ini hanya aku simpan sendiri di dalam hati. Bukan karena aku marah, bukan juga karena aku ingin menyalahkannya. Aku hanya ingin ia tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Namun, setiap kali Rizal pulang dalam keadaan lelah, aku selalu mengurungkan niat itu. Aku tidak ingin menambah bebannya. Tapi malam itu entah kenapa aku merasa harus berbicara. Sekitar pukul 10:30 akhirnya pintu rumah terbuka. Aku langsung menoleh. Rizal masuk sambil melepas sepatu dan meletakkan tas kerjanya di meja dekat pintu. Wajahnya terlihat sangat lelah seperti biasa. Namun ketika ia melihatku masih duduk di ruang tamu, ia sedikit terkejut. "Alia, kamu belum tidur?" "Aku menunggu kamu." Rizal berjalan mendekat lalu duduk di sofa di sampingku. "Kamu tidak perlu menunggu seperti itu. Kamu bisa tidur dulu." Aku tersenyum kecil. "Kalau aku tidur dulu, nanti kita tidak sempat bicara." Rizal menatapku beberapa detik. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Aku menarik napas pelan. "Iya." Rizal terlihat sedikit lebih serius sekarang. "Kenapa?" Aku sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mulai berbicara. "Mas, kamu sadar tidak kalau akhir-akhir ini kita jarang sekali punya waktu bersama?" Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan wajah yang terlihat sedikit bingung. "Apa maksudmu?" "Aku tahu kamu sedang sibuk bekerja. Aku juga tahu kamu melakukan semua ini untuk masa depan kita." Rizal masih mendengarkan dengan tenang. "Tapi kadang aku merasa kita seperti hanya tinggal di rumah yang sama, tanpa benar-benar punya waktu bersama." Rizal menghela napas pelan. "Alia," aku segera menambahkan. "Aku tidak marah, Mas. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan." Rizal menunduk sebentar. Aku bisa melihat bahwa kata-kataku membuatnya berpikir. "Aku tidak sadar kalau kamu merasa seperti itu," katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku juga tidak pernah benar-benar mengatakannya. Beberapa detik kami terdiam. Suasana ruang tamu terasa sangat tenang. Hanya suara kipas angin yang terdengar pelan. Rizal kemudian memegang tanganku. "Percaya padaku, aku tidak pernah berniat membuatmu merasa sendirian. Aku tahu, pekerjaan di kantor memang sedang sangat padat. Aku bahkan kadang merasa tidak punya cukup waktu untuk beristirahat." Aku mengangguk. Aku bisa melihat itu. Rizal menatapku dengan serius. "Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa diabaikan." Aku menatapnya. "Mas, aku tidak butuh hal yang besar. Aku hanya ingin kita punya sedikit waktu seperti dulu." Rizal terlihat berpikir. "Seperti apa?" "Seperti makan malam bersama tanpa terburu-buru, atau sekadar duduk dan mengobrol sebelum tidur." Rizal tersenyum kecil. "Hal-hal sederhana seperti itu." "Iya." Rizal menghela napas panjang. Aku rasa aku terlalu fokus pada pekerjaan akhir-akhir ini. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu Rizal adalah tipe orang yang selalu memberikan seluruh energinya pada apa yang ia lakukan. Jika ia bekerja, ia akan bekerja dengan sangat serius. Namun terkadang keseriusan itu membuatnya lupa bahwa ada hal lain yang juga penting. Rizal kemudian berkata pelan, "Aku akan mencoba mengatur waktuku lebih baik." Aku menatapnya dengan sedikit harapan. "Benarkah?" "Iya, mungkin aku tidak bisa langsung berubah sepenuhnya, tapi aku akan berusaha." Setelah percakapan kami malam itu, aku merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, sekarang Rizal sudah mengetahui apa yang sebenarnya aku rasakan selama ini. Aku tidak lagi menyimpan semuanya sendirian. Beberapa hari setelah itu, aku mulai melihat perubahan kecil. Suatu malam Rizal pulang lebih awal dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 8 malam ketika pintu rumah terbuka. Aku yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh. "Mas?" Rizal tersenyum. "Aku pulang lebih cepat hari ini." Aku sedikit terkejut sekaligus senang. "Serius?" "Iya, aku mencoba menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat." Aku berdiri dan langsung berjalan ke dapur. "Aku sudah masak makan malam." Rizal mengikuti langkahku. "Apa menunya?" "Sup ayam dan tempe goreng." Rizal tertawa kecil. "Menu sederhana, tapi selalu enak." Kami makan malam bersama seperti dulu. Untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu terakhir, meja makan terasa kembali hidup dengan percakapan. Rizal menceritakan beberapa hal tentang kantornya. Aku juga bercerita tentang pekerjaanku di toko. Kami bahkan sempat tertawa karena cerita-cerita kecil yang sebenarnya sangat sederhana.
malam itu terasa sangat menyenangkan. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Sudah lama sekali aku tidak melakukan hal sederhana seperti itu. Rizal menatapku lalu tersenyum. "Kamu senang?" "Iya." "Kenapa?" "Karena rasanya seperti dulu lagi." Rizal mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Namun kebahagiaan kecil itu ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian kesibukan di kantor Rizal kembali meningkat. Suatu malam ia menelponku sekitar pukul 8. "Alia, aku mungkin pulang agak malam lagi." Aku yang sedang memasak di dapur terdiam beberapa detik. "Oh, begitu. Maaf ya." "Tidak apa-apa." Aku mencoba terdengar biasa saja. Padahal di dalam hati aku sedikit kecewa. Aku tahu ia sudah berusaha. Namun pekerjaan sepertinya terus menuntut lebih banyak waktu darinya. Hari-hari berikutnya kembali seperti sebelumnya. Rizal sering pulang larut malam. Kadang aku sudah tertidur ketika ia pulang. Kadang aku masih menunggu. Tapi percakapan kami hanya sebentar karena ia terlalu lelah. Suatu malam aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku akhirnya menutup buku itu karena merasa mengantuk. Saat aku hendak masuk ke kamar, pintu rumah terbuka. Rizal masuk dengan wajah yang sangat lelah. "Alia, kamu belum tidur?" "Baru mau tidur." Rizal meletakkan tasnya lalu duduk di sofa. Ia menghela napas panjang. Aku benar-benar capek. Aku duduk di sampingnya. "Kerjaan lagi banyak?" "Iya." "Proyek yang aku ceritakan kemarin itu semakin rumit." Aku mengangguk. "Aku bisa melihat kamu sangat kelelahan." Rizal menatapku dengan wajah bersalah. "Maaf ya, sepertinya aku belum bisa menepati janjiku sepenuhnya." Aku tersenyum kecil. "Mas, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tapi aku bilang aku akan lebih sering pulang cepat. Setidaknya kamu sudah mencoba." Rizal menghela napas. "Aku hanya ingin kamu bahagia." Aku memegang tangannya. "Aku bahagia. Tapi kamu sering sendirian di rumah." Aku terdiam sejenak. "Itu memang benar." Rizal menunduk. "Aku merasa seperti suami yang buruk." Aku langsung menggeleng. "Jangan bilang begitu." "Kenapa?" "Karena kamu bukan suami yang buruk." Rizal menatapku. "Kamu bekerja keras untuk masa depan kita. Itu bukan hal yang buruk. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan waktu bersama kamu." Aku tersenyum lembut. Kadang dalam hidup kita memang harus melewati masa-masa seperti ini. Rizal terlihat sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kataku. Namun di dalam hatiku, aku sebenarnya juga sedang berusaha meyakinkan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, sesuatu kembali terjadi. Hari itu adalah hari Minggu. Biasanya hari Minggu adalah satu-satunya hari di mana kami bisa benar-benar beristirahat. Pagi itu aku bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Aku berharap hari itu kami bisa menghabiskan waktu bersama. Ketika Rizal keluar dari kamar, aku tersenyum. "Mas, hari ini kita jalan-jalan yuk." Rizal terlihat sedikit ragu. "Aku sebenarnya ada sedikit pekerjaan." Aku terdiam. "Di rumah?" "Iya, aku harus menyelesaikan beberapa laporan." Aku mencoba tersenyum. "Ya sudah, kerjakan dulu saja." Rizal membuka laptopnya di meja ruang tamu. Aku duduk di sofa sambil menonton televisi. Beberapa kali aku melihat ke arahnya. Ia terlihat sangat fokus pada layar laptop. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hari sudah hampir siang tapi pekerjaannya belum selesai. Aku akhirnya berdiri dan berjalan ke dapur untuk memasak makan siang. Saat itulah, aku mulai merasakan sesuatu lagi. Rasa sepi yang dulu sempat aku rasakan. Padahal Rizal ada di rumah. Tapi ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sampai-sampai kami hampir tidak berbicara. Ketika makan siang, kami duduk bersama di meja makan. Namun setelah makan, Rizal kembali ke laptopnya. Sore hari aku duduk di teras rumah sambil melihat langit yang mulai berubah warna. Angin sore terasa cukup sejuk. Beberapa anak kecil bermain di jalan depan rumah. Aku memperhatikan mereka sambil tersenyum kecil. Mereka tertawa tanpa memikirkan apapun. Hidup mereka terasa sangat sederhana. Tiba-tiba aku teringat masa awal pernikahanku dengan Rizal. Saat itu hidup kami juga terasa sederhana, namun penuh kebersamaan. Aku menghela napas pelan. Malam itu ketika kami hendak tidur, Rizal berkata pelan, "Alia, iya, kenapa kamu bilang begitu?" "Karena aku tahu, aku belum bisa memberikan waktu yang cukup untukmu." Aku tersenyum kecil. Aku percaya, semua ini tidak akan selamanya seperti ini. Rizal menatapku. Semoga saja. Aku memejamkan mata perlahan. Namun, jauh di dalam hatiku,
Aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku harus menunggu sampai kehidupan kami benar-benar kembali seperti dulu? Dan apakah kesabaran yang selama ini aku miliki akan selalu cukup untuk menghadapi semuanya? Hari-hari terus berjalan tanpa terasa. Waktu seolah bergerak begitu cepat, tetapi keadaan di rumahku tetap hampir sama. Kesibukan Rizal belum juga berkurang. Bahkan beberapa minggu terakhir ia terlihat semakin lelah setiap pulang kerja. Suatu malam aku sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Namun sebenarnya pikiranku tidak benar-benar fokus pada layar. Aku hanya menunggu. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku melihat ponselku. Tidak ada pesan baru dari Rizal. Biasanya jika ia pulang terlambat, ia akan mengirim pesan lebih dulu. Namun malam itu tidak ada kabar sama sekali. Aku mencoba menghubunginya. Beberapa detik kemudian ia mengangkat telepon. Halo, suara Rizal terdengar sangat lelah. Mas, kamu masih di kantor? Iya, masih. Kamu belum pulang? Belum. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Aku mengangguk pelan, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Kamu sudah makan? Belum sempat. Aku bawakan makanan saja ke kantor. Rizal langsung menjawab. Tidak usah Alia, kamu istirahat saja. Tapi kamu belum makan. Nanti aku pesan makanan di sini. Aku akhirnya menyerah. Baiklah. Maaf ya. Tidak apa-apa. Setelah telepon itu berakhir, aku menaruh ponsel di meja. Rumah kembali terasa sangat sunyi. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Di atas kompor masih ada makanan yang tadi aku masak. Awalnya aku berharap bisa makan malam bersama Rizal. Namun sepertinya malam ini juga tidak akan terjadi. Aku akhirnya makan sendirian di meja makan. Suasana terasa sangat sepi. Hanya suara sendok yang menyentuh piring yang terdengar di ruangan itu. Setelah selesai makan, aku mencuci piring lalu kembali duduk di ruang tamu. Aku menatap jendela rumah. Di luar, jalan kampung terlihat cukup sepi. Hanya sesekali ada motor yang lewat. Angin malam bertiup pelan membawa udara yang sedikit dingin. Entah kenapa malam itu aku merasa sangat kesepian. Bukan karena aku tidak punya siapa-siapa. Aku punya suami. Aku punya rumah. Aku punya kehidupan yang cukup. Namun tetap saja ada perasaan kosong yang muncul di dalam hati. Aku merindukan kebersamaan kecil yang dulu sering kami rasakan. Merindukan percakapan sederhana sebelum tidur. Merindukan makan malam yang penuh cerita. Sekitar pukul 11:30 malam akhirnya pintu rumah terbuka. Aku langsung menoleh. Rizal masuk dengan langkah yang terlihat sangat lelah. Ia bahkan tidak langsung berbicara. Ia hanya meletakkan tasnya lalu duduk di sofa. Alia, kamu masih bangun? Iya. Kamu menunggu aku? Aku mengangguk. Rizal menghela napas panjang. Kamu seharusnya tidak perlu menunggu. Aku tersenyum kecil. Aku sudah terbiasa. Rizal menatapku beberapa detik. Aku merasa bersalah setiap melihat kamu seperti ini. Aku menggeleng pelan. Jangan merasa bersalah. Rizal memijat pelipisnya. Kepalaku pusing sekali. Aku langsung berdiri. Sebentar. Aku pergi ke dapur dan mengambil segelas air hangat. Setelah kembali ke ruang tamu, aku memberikannya kepada Rizal. Minum dulu. Terima kasih. Ia meminum air itu perlahan. Aku duduk di sampingnya sambil memperhatikannya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin terlihat. Mas, kamu harus lebih banyak istirahat. Rizal tersenyum lemah. Kalau proyek ini selesai, mungkin semuanya akan lebih ringan. Aku berharap kata-kata itu benar. Namun aku juga tahu bahwa pekerjaan seringkali tidak sesederhana itu. Setelah beberapa menit, Rizal berkata pelan. Alia, aku mandi dulu. Iya. Ketika ia masuk ke kamar mandi, aku kembali duduk sendirian di ruang tamu. Aku mematikan televisi karena sudah tidak ada lagi yang ingin aku tonton. Beberapa menit kemudian, aku masuk ke kamar. Rizal sudah keluar dari kamar mandi dan langsung berbaring di tempat tidur. Aku mematikan lampu lalu ikut berbaring di sampingnya. Namun malam itu aku tidak langsung tidur. Aku menatap langit-langit kamar dalam kegelapan. Aku mulai memikirkan banyak hal. Tentang kehidupanku sekarang. Tentang pernikahanku dengan Rizal. Aku tahu ia tidak berubah. Ia tetap pria yang baik dan bertanggung jawab. Namun kehidupan kami benar-benar berbeda dari dulu. Kadang aku merasa seperti hidup sendirian di rumah ini. Hari-hari berikutnya perasaan itu semakin sering muncul. Suatu sore ketika aku pulang kerja, rumah terasa sangat sunyi. Aku meletakkan tas di meja lalu duduk di sofa. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, hanya aku sendiri. Aku akhirnya membuka ponsel dan melihat foto-foto lama di galeri. Foto pernikahanku dengan Rizal. Foto saat kami pergi ke pantai beberapa bulan setelah menikah. Foto ketika kami tertawa bersama di sebuah warung makan kecil. Melihat foto-foto itu membuat hatiku terasa hangat sekaligus sedikit sedih. Aku merindukan masa-masa itu. Malam itu ketika Rizal pulang, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku menyambutnya di pintu. Kamu sudah pulang? Iya. Kamu sudah makan? Sudah di kantor. Aku mengangguk.
Kami duduk di ruang tamu beberapa menit tanpa banyak bicara. Rizal terlihat sangat lelah. Akhirnya ia berkata, "Aku tidur dulu ya?" "Iya." Ia masuk ke kamar lebih dulu. Aku masih duduk di ruang tamu beberapa menit. Aku mulai menyadari sesuatu. Rasa sepi yang dulu hanya datang sesekali, sekarang mulai terasa lebih sering. Dan yang paling membuatku takut adalah satu hal. Aku mulai merasa terbiasa dengan kesepian itu. Seolah-olah rumah yang dulu penuh kehangatan perlahan berubah menjadi tempat yang sunyi. Malam itu ketika aku akhirnya masuk ke kamar, Rizal sudah tertidur lelap. Aku berbaring di sampingnya. Aku menatap wajahnya yang terlihat sangat damai saat tidur. Dalam hati aku berkata pelan, "Mas, aku hanya ingin kita kembali punya waktu seperti dulu." Namun aku juga tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan aku harus tetap kuat menghadapi hari-hari yang terasa semakin sunyi. Beberapa minggu berlalu sejak malam-malam sunyi yang semakin sering aku rasakan. Kehidupan di rumah kami berjalan seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diriku. Aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Sepulang kerja, aku biasanya langsung mandi lalu memasak makan malam. Setelah itu, aku duduk di ruang tamu menonton televisi atau membaca buku sambil menunggu Rizal pulang. Kadang aku menunggu sampai larut malam. Kadang aku tertidur di sofa sebelum ia sampai di rumah. Namun, akhir-akhir ini aku mulai melakukan hal lain. Aku mencoba mencari kegiatan agar tidak terlalu memikirkan kesepian itu. Suatu sore setelah pulang kerja, aku memutuskan berjalan-jalan sebentar di sekitar komplek rumah. Udara sore terasa cukup sejuk. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Beberapa tetangga terlihat duduk di depan rumah mereka sambil mengobrol. Beberapa anak kecil bermain sepeda di jalan kecil di depan rumah. Aku berjalan perlahan sambil memperhatikan suasana itu. Entah kenapa melihat kehidupan orang-orang di sekitar membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku berhenti sebentar di dekat warung kecil di ujung jalan. Pemilik warung itu, seorang ibu yang cukup ramah, tersenyum ketika melihatku. "Mbak Alia, baru pulang kerja?" "Iya, Bu. Mampir dulu, minum teh." Aku tersenyum. "Boleh juga." Aku duduk di bangku kayu kecil di depan warung. Ibu pemilik warung menuangkan segelas teh hangat. "Suaminya belum pulang?" "Belum, Bu. Biasanya memang pulang malam." Ia mengangguk pelan. "Kerja keras ya?" "Iya." Kami berbincang sebentar tentang hal-hal ringan. Percakapan sederhana seperti itu ternyata membuatku merasa sedikit lebih hidup. Setelah beberapa saat aku pamit pulang. Ketika sampai di rumah, suasana kembali sunyi. Aku membuka pintu lalu menyalakan lampu ruang tamu. Rumah kecil itu terlihat rapi seperti biasa, namun tetap terasa kosong. Aku meletakkan tas kerja lalu duduk di sofa. Dalam hati aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah semua pasangan yang sudah menikah juga pernah merasakan hal seperti ini? Kesibukan yang perlahan membuat jarak. Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena waktu yang tidak lagi sama seperti dulu. Malam itu Rizal pulang sekitar pukul 11. Aku masih terjaga. Ia masuk dengan wajah yang terlihat sangat lelah. "Alia, kamu belum tidur?" "Belum." "Kamu menunggu aku lagi?" Aku tersenyum kecil. "Tidak selalu." Rizal duduk di sampingku. "Aku benar-benar capek hari ini." Aku bisa melihat itu dari wajahnya. "Kamu makan?" "Sudah di kantor." Aku mengangguk pelan. Beberapa menit kami duduk dalam diam. Akhirnya aku berkata, "Mas?" "Iya, apa kamu pernah merasa kita berubah?" Rizal menoleh ke arahku. "Berubah bagaimana?" Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia menatapku dengan serius. "Katakan saja." Aku menarik napas pelan. "Dulu kita sering menghabiskan waktu bersama. Sekarang rasanya semua berjalan begitu cepat." Rizal terdiam beberapa detik. "Mungkin karena tanggung jawab kita sekarang lebih banyak." "Mungkin." Aku tidak ingin percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang berat. Aku hanya ingin mengungkapkan apa yang ada di hatiku. Rizal memegang tanganku. "Alia, aku tahu kamu sering merasa sendirian." Aku menatapnya. "Bagaimana kamu tahu?" "Karena aku juga merasakannya." Jawaban itu membuatku sedikit terkejut. "Kamu juga?" "Iya." Aku tidak menyangka ia akan mengatakan itu. Rizal melanjutkan. "Aku sering merasa bersalah karena tidak punya cukup waktu untukmu." Aku menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu merasa bersalah." Tapi itu kenyataannya. Kami terdiam beberapa saat. Suasana malam terasa sangat tenang. Rizal kemudian berkata, "Setelah proyek ini selesai, aku ingin kita pergi berlibur." Aku menatapnya. "Liburan?" "Iya, kita sudah lama tidak pergi kemana-mana." Aku tersenyum kecil. Itu terdengar menyenangkan. Rizal ikut tersenyum. "Mungkin kita bisa pergi ke pantai seperti dulu." Mendengar itu membuatku teringat kenangan lama kami. Pantai tempat kami pernah menghabiskan waktu bersama setelah menikah. Saat itu kami tertawa sepanjang hari tanpa memikirkan pekerjaan atau tanggung jawab. "Mas, aku rindu masa-masa itu," kataku pelan. "Aku juga." Setelah percakapan itu, kami masuk ke kamar untuk tidur. Namun malam itu aku tidak langsung memejamkan mata. Aku kembali memikirkan satu hal. Sebuah pertanyaan yang sejak beberapa waktu lalu muncul di dalam hatiku. Apakah hubungan kami akan benar-benar kembali seperti dulu? Atau kehidupan memang selalu berubah seiring waktu? Aku menoleh ke arah Rizal yang sudah tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat sangat tenang saat tidur.
Aku tahu ia masih mencintaiku. Aku juga masih mencintainya. Namun cinta saja kadang tidak cukup untuk menghilangkan rasa sepi yang muncul karena waktu yang semakin sedikit bersama. Aku menutup mata perlahan. Dalam hati aku hanya berharap satu hal. Semoga semua yang kami jalani sekarang hanya sementara. Dan suatu hari nanti rumah kecil kami akan kembali terasa hangat seperti dulu. Malam itu hujan turun cukup deras. Suara air yang jatuh di atap rumah terdengar jelas di ruang tamu yang sepi. Aku duduk sendirian di sofa, memeluk lututku sendiri. Rumah ini sebenarnya tidak besar, tapi terasa sangat luas ketika hanya aku yang mengisinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Seperti biasa, Ardi belum pulang. Aku sudah mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Selama beberapa bulan terakhir, aku berusaha menerima keadaan bahwa suamiku memang sangat sibuk bekerja. Tapi semakin lama, rasanya semakin berat. Aku membuka ponselku dan melihat pesan terakhir dari Ardi. Aku pulang agak malam ya, banyak pekerjaan. Pesan itu dikirim 3 jam yang lalu. Aku tidak membalasnya, bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Beberapa bulan yang lalu, aku mungkin masih akan membalas dengan kata-kata manja. Aku tunggu ya, hati-hati di jalan. Tapi sekarang rasanya berbeda. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam pernikahanku sendiri. Aku berjalan menuju dapur dan menuangkan segelas air putih. Saat kembali ke ruang tamu, mataku tertuju pada sebuah foto di dinding. Foto pernikahan kami. Di foto itu, aku dan Ardi terlihat sangat bahagia. Ardi memegang tanganku dengan erat, sementara aku tersenyum lebar di sampingnya. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari ketika aku benar-benar percaya bahwa aku akan hidup bahagia bersama pria yang sangat mencintaiku. Dulu Ardi sangat perhatian. Dia selalu pulang cepat hanya untuk makan malam bersamaku. Kadang-kadang dia bahkan membantuku memasak di dapur. Kami sering tertawa bersama, berbicara tentang banyak hal, dan menghabiskan waktu berdua sampai larut malam. Bahkan hal kecil seperti menonton film di sofa terasa sangat menyenangkan. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Suara pintu rumah tiba-tiba terbuka. Aku menoleh. Ardi akhirnya pulang. Dia terlihat lelah. Jas kerjanya sedikit basah karena hujan. "Belum tidur?" tanyanya singkat. Aku menggeleng pelan. "Belum." Ardi berjalan masuk dan meletakkan tas kerjanya di meja. Seperti biasa, dia langsung menuju kamar tanpa banyak bicara. Aku mengikuti dari belakang. "Ardi." Dia berhenti dan menoleh sedikit. "Iya." Aku ragu untuk melanjutkan kata-kataku, tapi entah kenapa malam ini aku merasa harus bicara. "Kita bisa ngobrol sebentar." Ardi terlihat sedikit terkejut, tapi dia mengangguk. "Kamu mau ngobrol apa?" Kami duduk di tepi tempat tidur. Suasana kamar terasa sunyi. Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Aku merasa kita makin jauh. Ardi menghela napas panjang. "Aku lagi sibuk kerja. Kamu juga tahu itu." "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi aku juga butuh kamu." Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk, menatap lantai. "Aku kerja juga buat kita," katanya akhirnya. "Aku tahu," kataku lagi. "Tapi aku bukan cuma butuh uang." Kata-kataku membuat Ardi terdiam. Aku bisa melihat ekspresi lelah di wajahnya. "Aku cuma ingin kamu ada," lanjutku dengan suara pelan. "Bukan cuma sebagai suami yang bekerja, tapi sebagai suami yang benar-benar hadir." Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Ardi berkata dengan nada yang sedikit lebih keras. "Jadi menurut kamu aku nggak hadir?" Aku menggeleng cepat. "Bukan begitu maksudku. Tapi kamu selalu mengeluh soal ini." "Aku nggak mengeluh," jawabku. "Aku cuma jujur." Ardi berdiri dari tempat tidur. Dia terlihat kesal. "Aku capek kerja seharian. Pulang ke rumah malah dengar keluhan." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. "Aku cuma ingin kita seperti dulu," kataku pelan. Ardi tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Hidup nggak selalu bisa seperti dulu." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kalau kita terus seperti ini, aku takut kita benar-benar kehilangan satu sama lain. Ardi tidak menjawab. Dia hanya mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup. Suara air mengalir terdengar dari dalam. Aku masih duduk di tempat tidur, merasa sangat lelah. Bukan hanya tubuhku yang lelah, tapi juga hatiku. Malam itu kami tidur di tempat tidur yang sama, tapi rasanya seperti ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Ardi tertidur dengan cepat, sementara aku hanya menatap langit-langit kamar. Air mataku perlahan mengalir. Aku tidak tahu sampai kapan pernikahan ini akan bertahan seperti ini. Yang aku tahu hanya satu hal. Aku mulai merasa sangat kesepian, bahkan ketika suamiku berada di sampingku. Pagi hari datang lebih cepat dari yang aku harapkan. Ardi sudah bangun lebih dulu. Seperti biasa dia bersiap untuk berangkat kerja. Aku berdiri di dapur membuat sarapan sederhana. Kami hampir tidak berbicara. Suasana di meja makan terasa canggung. Sebelum berangkat, Ardi berdiri di depan pintu. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi
Tapi akhirnya dia hanya berkata singkat, "Aku berangkat." Aku mengangguk pelan. Hati-hati, pintu rumah tertutup, dan rumah ini kembali sunyi. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan? Atau mungkin kami sudah terlalu jauh untuk kembali seperti dulu? Dan pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang hari. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Seperti biasanya, Ardi sudah berangkat kerja sejak pagi. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu sambil memandang jalan kecil di depan rumah. Udara pagi sebenarnya terasa segar, tapi entah kenapa hatiku terasa sangat berat. Semalaman aku hampir tidak bisa tidur. Percakapan kami semalam terus terulang di kepalaku. Kata-kata Ardi yang terdengar dingin membuat hatiku terasa sakit. Bukan karena aku ingin bertengkar dengannya. Aku hanya ingin dia mengerti. Aku ingin dia tahu bahwa yang aku butuhkan bukan hanya rumah yang nyaman atau kebutuhan hidup yang tercukupi. Aku hanya ingin suamiku hadir dalam hidupku. Aku ingin merasa dicintai. Aku ingin merasa dipeluk. Hal-hal sederhana yang dulu sering kami lakukan bersama. Tapi sekarang semuanya terasa semakin jauh. Aku duduk di sofa sambil memegang ponselku. Beberapa kali aku membuka chat dengan Ardi, tapi aku tidak tahu harus menulis apa. Akhirnya aku meletakkan ponsel itu kembali di meja. Hari ini aku memutuskan untuk keluar rumah. Bukan untuk pergi jauh, hanya ingin berjalan sebentar agar pikiranku sedikit tenang. Aku berjalan menyusuri jalan kecil di dekat rumah. Beberapa tetangga terlihat sedang menyapu halaman. Seorang ibu menyapaku dengan ramah. "Pagi, Nisa." "Pagi, Bu," jawabku sambil tersenyum tipis. Aku berjalan terus sampai tiba di taman kecil di ujung jalan. Tempat ini sering aku kunjungi dulu bersama Ardi. Kami sering duduk di bangku taman sambil berbicara tentang banyak hal. Tentang masa depan, tentang mimpi, tentang rumah tangga yang ingin kami bangun bersama. Aku duduk di bangku yang sama seperti dulu. Kenangan-kenangan itu tiba-tiba kembali terasa sangat jelas. Dulu, Ardi sering memegang tanganku sambil berkata, "Aku nggak akan pernah bikin kamu merasa sendirian." Aku tersenyum pahit mengingat kalimat itu. Hidup memang kadang berubah dengan cara yang tidak kita duga. Sementara itu, di tempat lain, Ardi sedang berada di kantornya. Tapi pikirannya sama sekali tidak fokus pada pekerjaan. Laptop di depannya sudah terbuka, tapi dia hanya menatap layar tanpa benar-benar membaca apapun. Percakapan semalam terus teringat di kepalanya. Ia menghela napas panjang. Tiba-tiba, salah satu rekan kerjanya, Raka, mendekat. "Kenapa muka lo murung banget?" tanya Raka sambil duduk di kursi sebelah-sebelah. "Nggak apa-apa," jawab Ardi singkat. Raka menatapnya sebentar. "Masalah rumah tangga?" Ardi terdiam. Raka tertawa kecil. "Gue juga udah nikah, Di. Kelihatan kok." Ardi akhirnya berkata pelan. "Nisa bilang dia merasa kesepian." Raka mengangguk pelan. "Ya wajar." Ardi menoleh. "Maksud lo?" Raka bersandar di kursinya. "Kadang kita terlalu sibuk kerja sampai lupa kalau istri juga butuh perhatian." Ardi tidak langsung menjawab. Raka melanjutkan. "Gue dulu juga hampir kehilangan istri gue gara-gara hal yang sama." Ardi terlihat kaget. "Serius?" "Iya." "Terus?" Raka tersenyum kecil. "Gue baru sadar setelah dia benar-benar pergi dari rumah." Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Ia tiba-tiba merasa takut. Takut kalau hal yang sama juga terjadi pada pernikahannya. Sore hari aku kembali ke rumah. Langit mulai berubah menjadi jingga. Aku duduk di teras sambil memandangi jalan. Entah kenapa hari ini aku merasa sangat lelah secara emosional. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk memperbaiki keadaan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh. Ardi. Dia pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedikit terkejut. Ardi berjalan mendekat dengan wajah yang terlihat serius. Kami saling menatap beberapa detik. "Aku boleh duduk?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ardi duduk di kursi sebelahku. Beberapa detik kami hanya diam. Lalu Ardi berkata pelan, "Aku minta maaf." Aku menoleh kaget. Aku baru sadar kalau selama ini aku terlalu sibuk kerja sampai lupa sama kamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ardi melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Aku pikir selama kebutuhan rumah tangga tercukupi, semuanya akan baik-baik saja." Ia menghela napas panjang. Tapi ternyata aku salah. Mataku mulai terasa hangat. Ardi menatapku dengan serius. "Aku gak mau kehilangan kamu." Kalimat itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Sudah lama sekali aku menunggu kata-kata seperti itu. Ardi perlahan menggenggam tanganku. Sentuhan itu terasa hangat, seperti dulu. "Aku janji akan berusaha berubah," katanya. "Bukan cuma jadi suami yang bekerja, tapi juga jadi suami yang benar-benar ada buat kamu." Aku menghapus air mataku. "Aku juga gak mau kehilangan kamu," jawabku pelan. Ardi menarikku ke dalam pelukannya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pelukan itu.
Pelukan yang membuatku merasa aman. Pelukan yang membuatku ingat kenapa dulu aku jatuh cinta padanya. Matahari perlahan tenggelam di balik rumah-rumah kecil di sekitar kami. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian lagi.